Berbagi cerita adalah hal yang menyenangkan. Apabila cerita itu hal-hal yang berada di luar nalar. Di Spooky Stories, kita akan berbagi cerita dan momen-momen yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk kamu merinding. Karena ada mereka selain kita. Cerita ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai. Mereka adalah Pandu dan Nisa. Mereka dikenal sebagai pasangan paling serasi oleh warga sekitar. Pandu adalah lelaki yang lembut, penyayang, dan tak pernah lupa menunjukkan kasih sayangnya pada Nisa. Setiap gerak-geriknya penuh perhatian. "Sayang, sudah siap?" Pandu tersenyum saat melihat Nisa keluar dari rumahnya. "Sudah, Mas. Ayo kita berangkat." Nisa menjawab sambil menggenggam tangan Pandu erat. Mereka berjalan bergandengan, berdua menikmati angin pagi yang sejuk. "Aku bersyukur setiap hari bisa bersamamu, sayang. Melihat senyummu membuat hariku sempurna." Nisa menatap Pandu dengan lembut. "Aku juga, Mas. Kamu selalu membuatku merasa dicintai." Mereka terus berjalan, sambil mengobrol ringan, diiringi senyum ramah dari orang-orang yang mereka lewati. Hari-hari Pandu dan Nisa masih diisi dengan kebahagiaan sederhana. Mereka selalu bersama, bercanda ringan, dan berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Namun, semuanya mulai berubah saat teman Nisa, Dian, memperkenalkannya pada Ramdan. Lelaki yang baru pindah ke kota itu menarik perhatian Nisa dengan kepercayaan diri dan pesona yang berbeda dari Pandu. Akhirnya, Nisa dan Ramdan mulai bertukar nomor telepon. Nisa sepertinya sudah terjerat oleh pesona Ramdan. Suatu sore, Nisa menerima pesan dari Ramdan. "Boleh ketemu sebentar? Ada yang ingin aku bicarakan." Nisa ragu sejenak, namun akhirnya mengiyakan. Ia berdalih pada Pandu bahwa ia harus bertemu Dian untuk urusan pekerjaan.
Sayang, aku izin keluar sebentar ya. Ada urusan dengan Dian. Oh, baik. Jangan lama-lama ya. Nisa mengangguk dan pergi. Di sepanjang jalan, pikirannya mulai dipenuhi oleh Ramdan. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia tahu ini salah, namun tak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Pertemuan dengan Ramdan ternyata berlangsung lebih lama dari yang ia rencanakan. Kok lama sayang? Ngomongin apa aja sama Dian? Nisa tertegun sejenak. Ada rasa bersalah memenuhi rongga dadanya. Hanya ngobrol biasa soal pekerjaan. Nisa menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai sering berbohong. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, di mana Pandu adalah kenyamanan dan Ramdan adalah ketertarikan yang tak terjelaskan. Pertemuan-pertemuan antara Nisa dan Ramdan menjadi semakin sering. Setiap kali mereka bertemu, Ramdan selalu memberikan perhatian lebih yang membuat hati Nisa semakin bimbang. Di sisi lain, Pandu masih tetap mencintainya dengan tulus. Tapi Ramdan membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Nisa merasa hidup kembali. Suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, Ramdan menatap Nisa dalam-dalam. Sambil menggenggam tangan Nisa, Ramdan berkata, Nis, aku gak mau kita begini terus. Aku ingin kamu jadi milikku sepenuhnya. Bagaimana kalau kita menikah? Nisa terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Kemudian menjawab dengan suara pelan dan hampir tak terdengar. Ramdan, aku masih sama Pandu. Pandu? Apa yang bisa dia tawarkan padamu, Nis? Oke, dia lelaki baik. Tapi lihatlah hidupnya. Monoton. Kamu gak punya masa depan sama dia. Kamu berhak mendapatkan lebih. Dan aku bisa membuatmu lebih bahagia. Nisa merasa kata-kata itu menusuk, meskipun ada kebenaran yang sulit diabaikan. Ramdan melanjutkan, suaranya lebih lembut namun penuh keyakinan. Aku bisa memberimu hidup yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih nyata. Sedangkan Pandu, dia hanyalah cinta yang sudah lama terikat denganmu, tapi bukan cinta yang akan membawamu ke masa depan. Kebimbangan semakin membebani pikiran Nisa. Ia memikirkan betapa baiknya Pandu selama ini. Tapi di sisi lain, Ramdan menawarkan masa depan yang penuh janji. Aku
Aku nggak tahu bagaimana bicara ke Pandu. Ekspresi wajah Nisa tampak resah. Ramdan tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. Kamu harus membuat keputusan ini. Jangan biarkan perasaan nyamanmu padanya menahan langkahmu. Nisa mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Aku setuju, Ramdan. Tapi beri aku waktu. Aku harus bicara sama Pandu. Namun di dalam hatinya, perasaan bersalah dan kebimbangan terus menghantui. Meskipun ia sudah memutuskan untuk bersama Ramdan. Nisa dengan hati yang gelisah menemui Pandu di rumahnya. Nisa duduk gelisah di hadapan Pandu malam itu, menatap ke dalam matanya yang penuh cinta dan perhatian seperti biasa. Namun, hari ini akan berbeda. Dengan napas berat, ia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Mas Pandu, Nisa memulai dengan suara bergetar. ada sesuatu yang harus aku katakan. Pandu tersenyum lembut seperti biasanya, tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Ada apa sayang? Kamu kelihatan tegang? Nisa menundukkan kepala, tidak berani menatap Pandu. Aku minta maaf, Mas. Tapi aku gak bisa melanjutkan hubungan kita. Aku sudah memutuskan untuk bersama orang lain. Hening menyergap ruangan. Senyum di wajah Pandu perlahan memudar. Matanya membesar, penuh ketidakpercayaan. Pandu kemudian bicara dengan suara yang bergetar. Apa? Apa maksudmu? Nisa menahan air matanya, lalu melanjutkan kata-katanya. Aku gak ingin menyakitimu. Tapi aku sudah bersama Ramdan. Dia mengajakku menikah. Masa depanku dengan Ramdan mungkin lebih jelas. Bukankah aku sudah sering bicara sama kamu, Mas? Ayo kita menikah. Tapi kamu selalu bilang kamu butuh waktu agar siap lahir batin. Tapi kapan? Aku gak bisa menunggu sesuatu yang gak pasti. Maafkan aku, Mas. Tapi itu bukan alasan untuk membuangku dan menggantikanku dengan orang lain, kan, Nis? Mas, aku ini perempuan. Aku butuh kepastian dan masa depan yang jelas. Kamu gak akan menikahiku, kan? Aku cuma butuh waktu. Tolong mengertilah. Maafkan aku, Mas. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Pandu terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Dunia seperti runtuh di depannya. Tiba-tiba, tubuhnya oleng. Nisa terkejut.
berusaha menahan Pandu, tapi ia jatuh ke lantai, pingsan. Dengan panik, Nisa segera memanggil ambulan. Di rumah sakit, Pandu terbangun dengan tatapan kosong. Dokter menjelaskan bahwa syok berat telah membuatnya kehilangan kemampuan bicara. Nisa menangis di samping tempat tidurnya, mencoba berbicara. Namun Pandu hanya menatap kosong. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menangis dalam diam. Hatinya hancur. Ia kembali menangis tanpa suara. Beberapa minggu telah berlalu sejak Pandu dilarikan ke rumah sakit. Nisa yang merasa bersalah beberapa kali mencoba menghubungi dan mengunjungi Pandu, tetapi selalu ditolak. Pesannya tak pernah dibalas dan pintu rumah Pandu selalu tertutup rapat. Nisa tahu Pandu masih terluka, tapi ia tak bisa kembali. Di saat yang sama, Ramdan terus berada di sisinya, mencoba meyakinkan bahwa keputusan Nisa sudah benar. Nisa, kamu harus melanjutkan hidupmu. Pandu sudah tidak mau bertemu denganmu. Itu tandanya dia sudah menyerah. Kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri kalau terus berpikir tentang dia. Kita menikah, Nisa. Aku janji, aku akan selalu mencintaimu dan memberikan kebahagiaan yang tidak akan kamu temukan dengan Pandu. Nisa yang masih dilanda kebimbangan akhirnya setuju. Beberapa minggu kemudian, Nisa dan Ramdan menikah dalam sebuah acara sederhana. Di sisi lain, Pandu masih terpuruk dalam trauma. Ia duduk di pojok kamarnya, diam, dengan mata yang kosong. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Tak jauh dari tempat Pandu duduk, ada sosok yang sangat mirip dengan Pandu. Sosok mereka benar-benar sama persis. Yang berbeda adalah sorot matanya. Jika mata Pandu terlihat sendu, sorot mata sosok yang mirip dengan Pandu itu terasa begitu tajam dan tegas. Terlihat penuh amarah. Beberapa kali terlihat mata sosok yang mirip Pandu itu menjadi hitam sepenuhnya tanpa warna putih sedikit pun. Sosok itu terlihat menakutkan. Ya, itu adalah kodam penjaga Pandu yang selama ini berdiam di dalam tubuhnya.
Kodam itu mulai merasakan kemarahan yang tak terbendung. Perasaan sakit hati Pandu membuat Kodam itu marah. Malam itu, Kodam Pandu bangkit. Sementara itu, di rumah Nisa, suara angin kencang terdengar di luar jendela. Meskipun malam itu cuaca tenang, Ramdan yang sudah terbaring di sebelah Nisa merasa ada yang tidak beres. Sayang, kamu ngerasa nggak sih malam ini udaranya dingin banget? Sebelum Nisa dapat menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba lemari di sudut kamar terbuka dengan sendirinya, dan pintu kamar berderit keras. Nisa terkejut, berdiri dari tempat tidur. Bayangan hitam tampak di ujung pintu. Ramdan bangkit dari tempat tidur lalu berteriak, Siapa kamu? Bayangan itu mendekat, tapi wujudnya tak pernah sepenuhnya terlihat. Angin dingin menyapu ruangan, membuat benda-benda di atas meja berjatuhan. Nisa mulai panik, merasa kehadiran yang tidak terlihat itu mengancam. Tiba-tiba, suara berat terdengar. Suara yang tidak berasal dari manusia. Kalian sudah menyakiti dia. Aku tidak terima. Nisa membeku, mengenali rasa sakit dan amarah yang terpancar dari suara itu. Suara itu terdengar seperti Pandu, tapi bukan Pandu. Ramdan berdiri di depan Nisa, mencoba melindunginya, tapi tubuhnya seakan-akan tak bisa bergerak. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, seolah dikunci dari luar. Nisa mulai menjerit, menyadari bahwa malam pertama mereka yang seharusnya indah malah menjadi malam yang menakutkan. Malam itu, saat Pandu duduk di sudut kamarnya, tiba-tiba dari pojok ruangan muncul sosok hitam dengan mata hitam sepenuhnya. Itu adalah pertama kali Pandu melihat kodam penjaganya. Tubuh Pandu membeku, matanya melebar dalam ketakutan. Bibirnya bergetar tanpa suara. Aku tahu kau terluka, Pandu. Aku merasakan sakitmu. Pengkhianatan itu. Aku akan membalaskan semuanya. Mereka harus
merasakan penderitaan yang sama. Pandu mencoba menggelengkan kepalanya. Air matanya mengalir. Dalam hati ia tidak setuju. Matanya penuh ketakutan, seolah memohon. Tapi kodam penjaga itu hanya tersenyum kejam. Jangan lawan aku. Kau ingin mereka merasakan apa yang kau rasakan, bukan? Pandu meneteskan air mata. Hatinya bergolak antara amarah dan kekhawatiran bahwa kodam penjaga itu akan melukai Nisa. Gadis yang meskipun sudah menghancurkannya, tapi masih dicintainya. Kodam penjaga itu mendekat lebih dekat. Wajahnya semakin jelas di bawah cahaya remang kamar. Matanya menyala dengan kebencian yang membara. Sementara Pandu semakin terpojok. Tubuhnya gemetar, dadanya naik turun dengan cepat. Tapi tak ada satu kata pun yang mampu ia keluarkan. Lihat dirimu, Pandu. Kodam itu berkata, suaranya seperti angin dingin yang menusuk ke telinga. Kau tidak pantas menerima ini. Kau yang mencintai Nisa dengan sepenuh hati, memberikan segalanya. Tapi dia meninggalkanmu untuk lelaki lain. Tanpa peduli bagaimana perasaan. Apakah ini yang kau sebut adil? Pandu menundukkan kepala. Air matanya mengalir deras. Dalam hati kecilnya, ia tahu kata-kata itu mengandung kebenaran. Tapi ia tak ingin membiarkan kebencian mengambil alih hatinya yang tulus. Kau berhak mendapatkan lebih, Pandu. Kau tidak pantas terpuruk begini. Ramdan telah mengambilnya darimu, menghancurkan hidupmu. Dan Nisa, dia memilih mengkhianati semua cinta yang telah kau berikan. Biar aku balaskan dendam. Biar mereka merasakan sakit yang lebih besar dari apa yang kau rasakan. Pandu menatap kodam penjaga itu dengan tatapan penuh kebimbangan. Matanya yang basah berusaha menolak, tapi di dalam hatinya amarah mulai menyelinap perlahan, memenuhi ruang di mana cintanya pernah berada. Suatu siang, Nisa sedang berjalan di pusat perbelanjaan. Matanya tertuju pada sebuah toko pakaian. Ketika tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Nisa! Nisa menoleh.
Mendapati Dian, sahabat lamanya, berdiri tak jauh darinya dengan tatapan terkejut. Mereka segera berpelukan dan saling tersenyum. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, Nis. Sudah lama banget nggak ketemu. Ayo kita ngobrol sebentar. Dian menunjuk ke sebuah restoran di dalam mal tersebut dan menggandeng tangan Nisa menuju ke sana. Mereka segera duduk, memesan minuman, dan memulai obrolan ringan. Namun, wajah Dian tiba-tiba berubah serius ketika ia mendengar kabar terbaru tentang Nisa. Kamu sudah menikah dengan Ramdan? Ya ampun, Nis. Bagaimana dengan Pandu? Nisa menghela nafas panjang, merasa berat untuk menjelaskan. Aku merasa harus membuat keputusan itu, Dian. Aku dan Ramdan sudah menikah beberapa minggu yang lalu. Dian terdiam sejenak. Matanya tampak penuh dengan kebingungan dan sedikit kecewa. Nis, aku tahu mungkin ini bukan urusanku. Tapi kamu sama Pandu kan udah berhubungan lama. Masih ingat gak dulu kamu pernah bilang sama aku bahwa Pandu adalah hal terbaik dalam hidupmu. Kamu pernah bilang selalu berdoa pada Tuhan untuk mengirimkan orang yang bisa mencintaimu dengan sepenuh hati. Dan kemudian Pandu datang dalam hidupmu. Aku tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Dia selalu tulus, selalu lembut. Kenapa kamu meninggalkannya? Aku mengenalkanmu pada Ramdan, tapi bukan untuk merebutmu dari Pandu, Nis. Nisa menunduk, merasakan beban perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Dian, aku tahu Pandu baik. Tapi aku merasa masa depanku bersama Ramdan lebih jelas. Kamu gak akan mudah menemukan orang seperti dia lagi. Aku hanya berharap kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini. Nisa terdiam. Kata-kata Dian menusuk bagai sembilu ke dalam hatinya. Malam itu, di rumah Nisa dan Ramdan, udara terasa begitu dingin. Meskipun semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Mereka sedang duduk di ruang tamu ketika lampu mulai berkedip-kedip. Duh, ini lampu kenapa lagi? Bukannya kemarin udah kamu ganti ya? Sebelum Ramdan sempat merespon, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Kemudian, pintu terbuka dengan keras, seolah ada yang menghantamnya dari luar. Ramdan berdiri. Namun saat ia hendak melangkah mendekati pintu, tubuhnya seketika terangkat lalu terhempas dengan kekuatan luar biasa ke arah dinding ruang tamu. Badan Ramdan menghantam dinding dengan sangat keras. Darah segar keluar dari hidungnya. Tubuhnya tergeletak lemah di lantai. Ramdan mengerang kesakitan. Nisa menjerit ketakutan dan berlari ke arah suaminya. Ramdan! Ramdan! Nisa menepuk pipi Ramdan, tetapi tubuh Ramdan terkulai lemas. Wajahnya tampak pucat pasi. Sementara itu, suara tawa yang dingin dan berat terdengar sangat menakutkan. Dan sosok yang mirip dengan Pandu berdiri di sudut ruangan dan perlahan mendekati mereka. Semakin dekat, sosok itu semakin jelas.
Nisa yang menggigil ketakutan tetap memeluk tubuh Ramdan yang terluka. Lalu, sesaat kemudian, terdengar suara berat yang menyeramkan dari sosok Kodam penjaga Pandu. Berani-beraninya kau Ramdan merebut seseorang yang sangat dicintai Pandu. Kau sungguh akan menyesal. Aku akan membuatmu merasakan sakit yang lebih dari rasa sakit yang Pandu rasakan. Ramdan berusaha untuk bangkit berdiri, meskipun tubuhnya lemah. Menatap ke arah sosok itu dengan wajah penuh ketakutan. Kakinya gemetar, dan darah masih mengalir dari hidungnya. Kodam penjaga itu terus mendekat. Tatapannya penuh kebencian yang mendalam. Kemudian, saat wajah Kodam penjaga itu sudah tepat depan wajah Ramdan, tiba-tiba dengan cepat, sosok itu hilang disertai hembusan angin yang kencang. Keesokan harinya, meskipun tubuhnya masih sakit, Ramdan tak tahan lagi. Amarah dan ketakutan bercampur jadi satu di dalam dirinya. Ia langsung menuju rumah Pandu. Setibanya di sana, Ramdan menghantam pintu dengan keras. Suaranya bergema di gang sempit itu. Tak lama, pintu terbuka, menampilkan sosok Pandu yang masih lemah dan pucat, diam seperti patung. Dengan wajah penuh kebencian, Ramdan melangkah masuk tanpa diundang. Matanya menyala oleh kemarahan. Kau! Ramdan membentak sambil menuding tajam ke arah Pandu. Kau pikir aku tidak tahu ya? Kau dan setanmu itu mencoba mencelakai aku dan Nisa. Pandu hanya memandangnya tanpa ekspresi. Tak bisa berbicara, tapi matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Oh, ternyata kau bersekutu dengan iblis, Pandu. Apa? Kau kira dengan jalur gaib kau bisa mengambil Nisa kembali? Mau jadi apa dia kalau sama kamu terus? Ramdan mendekat lebih dekat, menatap Pandu dengan tatapan penuh kebencian. Nisa milikku sekarang. Kau sudah kalah, Pandu. Jangan pikir kau bisa memenangkan dia kembali dengan caramu yang kotor itu. Pandu tetap diam. Air mata mengalir perlahan dari sudut matanya, tetapi bibirnya tak mampu bergerak. Di dalam hati, dia merasa hancur. Namun di balik kesunyiannya, sesuatu yang lebih gelap bergerak. Merasa makin marah dan tidak terima melihat kejadian itu.
Pagi itu, Ramdan bersiap berangkat ke tempat kerjanya. Nisa menatapnya dengan cemas. Kamu yakin badannya udah fit buat kerja? Kamu kan masih belum pulih sepenuhnya. Aku nggak apa-apa, Nis. Tapi aku harus pergi. Pekerjaanku nggak bisa ditunda. Udah, jangan khawatir. Setelah mencium kening Nisa, Ramdan kemudian pergi ke lokasi konstruksi. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh beberapa pekerjanya yang tengah mempersiapkan pondasi bangunan. Pak Ramdan, kita butuh kepastian untuk posisi penyangga ini. Pekerja itu berbicara pada Ramdan sambil menunjuk rangka besi besar yang akan segera dipasang. Ramdan memperhatikan area itu sebentar, lalu memerintahkan anak buahnya sambil mengawasi. Pasang di sebelah kiri ya. Itu lebih kuat yang di sana. Pastikan semua terikat dengan benar. Jangan sampai ada yang kendor. Namun, saat Ramdan berjalan lebih dekat untuk mengecek posisi pengangkatan beton, kakinya tiba-tiba terpeleset di tepi lubang pondasi. Awas Pak Ramdan! Awas Pak! Awas Pak Ramdan, awas! Pekerja itu berteriak ke arah Ramdan, tapi terlambat. Ramdan jatuh ke bawah. Kepalanya menghantam batu dengan keras. Darah langsung mengucur dari dahinya. Matanya berkunang-kunang. Tubuhnya sedikit terhuyung. Ia mencoba bangkit dengan susah payah. Dan seketika, terdengar beberapa orang berteriak histeris. Saat mendadak terdengar suara mesin kren bergetar keras di atasnya. Beton yang diangkat mesin itu mulai bergoyang tak terkendali. Dan dalam hitungan detik, beton besar itu jatuh tepat di atas tubuh Ramdan. Suara dentuman dahsyat menggema, menggetarkan area konstruksi. Tubuh Ramdan hancur seketika di bawah beratnya beton. Darah menyembur ke segala arah. Tulang belulangnya remuk, kakinya terhimpit hingga tak berbentuk lagi. Kepalanya tertanam dalam genangan darah, tak berbentuk. Sementara para pekerja di sekitar berteriak panik. Beberapa mundur sambil menutup mulut. Tak sanggup melihat kondisi mengerikan tubuh Ramdan yang sudah tak bisa dikenali lagi. Tak jauh dari area konstruksi yang hancur, sesosok bayangan berdiri tegak, mengawasi dari kejauhan. Wujudnya menyerupai Pandu, tetapi dengan aura yang lebih gelap, lebih dingin. Mata sosok itu berkilat, memperhatikan tubuh Ramdan yang hancur di bawah beton. Senyum samar terlukis di wajahnya. Sosok kodam penjaga Pandu itu berbalik perlahan, lalu menghilang. Di tempat lain, telepon di rumah Nisa berdering. Nisa mengangkatnya. Halo, Pak Ramdan, Bu. ada apa Pak Tony? Ada kecelakaan di proyek. Pak Ramdan,
Anu Bu, beliau tertimpa beton Bu. Bapak meninggal di lokasi kejadian. Seolah waktu berhenti, ponsel jatuh dari genggaman Nisa dan ia langsung terjatuh ke lantai. Tangisnya pecah tanpa kendali. Tidak, Ramdan, tidak mungkin. Nisa menjerit histeris. Tubuhnya gemetar hebat. Pikirannya berputar. Rasa bersalah dan kesedihan menghantam tanpa ampun. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sementara itu, di kamar kecil yang sunyi, Pandu duduk di sisi tempat tidurnya. Tatapannya kosong menatap jendela. Mata yang dulu penuh cinta dan kelembutan, kini hanya menyisakan kekosongan. Hatinya tak lagi mampu merasakan apapun. Di dalam keheningan itu, air matanya mengalir perlahan. Dia tahu, semua sudah berakhir. Kehilangan Nisa, dan kini takdir Ramdan yang mengerikan. Pandu terjebak dalam dunianya yang sepi, dan meskipun ia tahu kodam penjaganya telah melakukan balas dendam, tak ada kebahagiaan yang datang. Yang tersisa hanyalah kehampaan.